Binusian, selamat datang di Bionik, Binus Online Interaktif Channel. Bersama saya Diandra, kali ini kita akan membahas topik-topik yang sangat edukatif dan juga menarik tentunya untuk Anda. Kali ini kita akan belajar tentang sistem informasi. Sudah siap untuk belajar? Binus Online is a fully online undergraduate program offered by Binus University. Through distance learning method, Binus Online is designed for graduates of senior or vocational high school and diploma to pursue their dream of obtaining a bachelor's degree with flexible class schedules that do not interfere with their work. Binus Online is available in various regions in Indonesia. You can access learning resources such as digital library, multimedia-equipped classrooms by visiting Binus University learning centers located throughout Indonesia. Binus Online adopts learning management systems technology, which we call Binus Maya, to support the learning process. Binus Maya facilitates lecturers and students in accessing a variety of high-quality learning content, as well as all learning information such as class schedules, course materials, discussion forums, and practice questions. In addition to learning technology, Binus Online provides various learning materials such as lecture notes, presentation slides, videos, ebooks, and augmented reality. Lecturers and students can also obtain a variety of enrichment materials through the library websites such as ebooks, scientific articles, multimedia, and final projects. Learning is conducted using asynchronous and synchronous method. Asynchronously, learning between lecturers and students is conducted through discussion forums. Synchronously, learning is conducted through video conferencing. Lecturers will deliver the material interactively by utilizing the latest technology. The readiness of this online learning implementation received a 5-star award from Kiestar for the online learning category. Instructors at Binus Online are not only academics, but also practitioners with experience in their fields, so that students can gain knowledge of their theory and practice in the industry. During the lecture, students also gain additional knowledge through industrial sharing and international experience sessions, directly delivered by various practitioners and academics from both within and outside the country. Binus Online is committed to providing access and opportunities for students to improve their skills and knowledge relevant to the industry needs. Through the Binus Career and Binus Online Graduate Attribute programs, Binus Online has collaborated with many partners to provide a wider job market for students. Binus Online not only offers quality higher education, but also opportunities for your career advancement. Seperti yang sudah disebutkan di awal, kita akan bahas tentang dunia sistem informasi, tepatnya IS Concept, di mana kita akan belajar tentang pentingnya sistem informasi bagi masyarakat dan juga proses bisnis pada sistem informasi. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk langsung kita tonton videonya. Hai rekan-rekan, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sistem informasi berdampak pada organisasi. Siap untuk yang satu ini? Siap dong. Jadi gimana sih IT berdampak pada organisasi? 1. IT mengurangi jumlah manajer menengah atau middle manager. Kok bisa gitu kan? Ya, IT itu membuat manajer lebih produktif dan meningkatkan jumlah karyawan yang dapat melapor ke satu manajer. Dengan demikian, IT pada akhirnya mengurangi jumlah manajer atau pakarnya atau ahlinya. Jadi no wonder ya, dengan kecanggihan teknologi yang menghasilkan informasi berbasis komputer, banyak pekerjaan manajer itu diambil alih oleh sang komputer ini. Dan bisa jadi ini akan mengakibatkan persaingan yang kompetitif untuk sampai ke level sana. Oke. 2. IT mengubah pekerjaan manajer.
salah satu tugas terpenting manajer adalah membuat keputusan, yang mana informasinya berasal dari data dan diolah dalam sistem informasi. Konsekuensi utama IT adalah mengubah cara manajer membuat keputusan. Dengan cara ini, IT pada akhirnya telah mengubah pekerjaan manajer. IT itu sering memberi manajer informasi hampir real time, ya. Artinya, manajer memiliki lebih sedikit waktu untuk membuat keputusan, membuat pekerjaan mereka semakin stres, ya. Untungnya, IT juga menyediakan banyak alat, misalnya aplikasi analitik bisnis seperti dashboard, terus search engine, ya, dan juga intranet. Ini untuk membantu manajer menangani volume informasi yang harus mereka tangani secara berkelanjutan. 3. IT menghilangkan pekerjaan manusia. Kita, iya kita gitu loh. Banyak sekali perusahaan sekarang yang menerapkan cut cost. Karena apa? Karena efisiensi. Karena efisiensi itu bisa berasal dari strategi atau dari teknologi. Zaman melek teknologi ini mengakibatkan tenaga manusia itu tergantikan dengan teknologi ini. 4. IT itu berdampak pada karyawan di tempat kerja. Banyak orang mengalami kehilangan identitas ya karena komputerisasi. Mereka tuh ngerasa seperti hanya nomor lain karena komputer mengurangi atau menghilangkan elemen manusia yang ada dalam sistem non-komputer. Internet tuh mengancam untuk mengerahkan pengaruh yang bahkan lebih mengisolasi daripada memiliki komputer dan televisi. Teknologi, khususnya internet, ya, mendorong orang untuk bekerja dan berbelanja dari mana aja, seperti dari ruang tamu mereka, yang dapat menghasilkan beberapa efek psikologis yang tidak menguntungkan, seperti depresi dan kesepian. Tapi well anyway, kalau saya pribadi nih ya, saya lebih suka tuh work from ruang tamu seperti itu ya. And I don't feel lonely, oke? Karena terkubur dengan pekerjaan, dan pekerjaan. Tapi bagaimana dengan Anda great learners? Ya semoga sih nggak depresi dan nggak kesepian ya rekan-rekan ya. Oke, tapi nih perlu diperhatikan dampak kesehatan dan keselamatan kita sebagai pekerja dalam organisasi ataupun pebisnis, profesional ataupun apapun itu ya. Dengan penggunaan teknologi informasi dan yang sering dan terus-menerus, itu akan mengakibatkan dampak buruk bagi kita penggunanya ya. Peningkatan beban kerja dan atau tanggung jawab karyawan itu dapat memicu stres kerja. Meskipun komputerisasi telah menguntungkan kita dan organisasi dengan meningkatkan produktivitas. Hal ini juga telah menciptakan beban kerja yang terus bertambah bagi beberapa karyawan. Beberapa pekerja merasa ya kewalahan ya dan semakin cemas dengan kinerja pekerjaan mereka. Perasaan stres dan kecemasan ini sebenarnya dapat mengurangi daripada meningkatkan produktivitas pekerja sambil membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. Manajemen dapat membantu meringankan masalah ini dengan memberikan pelatihan, ya, mendistribusikan kembali beban kerja di antara para pekerja dan memperkerjakan lebih banyak pekerja. Dari sisi kesehatan nih, ya, penggunaan keyboard ya yang berkepanjangan dengan posisi duduk terus-menerus ya seperti ini dapat menyebabkan cedera regangan berulang seperti sakit punggung ya dan ketegangan otot di pergelangan tangan dan jari. Oke. Carpal tunnel syndrome adalah bentuk cedera regangan berulang yang sangat menyakitkan yang mempengaruhi pergelangan tangan dan lengan ya. Kalau udah gitu, posisi duduk kita tuh harus ergonomis ya rekan-rekan ya. Nah, banyak kursi sih yang menawarkan keergonomisan posisi duduk. So, jadi Anda bisa langsung membelinya untuk kebaikan otot dan lengan pundak dan tulang belakang. Nah, tapi juga sering-sering lakukan latihan peregangan otot ya. Peregangan otot tangan ya guna menghilangkan atau mengurangi sakit pada lengan dan pundak. Seperti ini. Oke. Majukan tangan kanan ya. Rentangkan telapak tangan, kemudian tarik dengan tangan kiri, tarik sampai berasa peregangan ototnya ya. Hitung sampai dengan 8. Oke. Kalau sudah, kita ganti posisi ya. Posisinya sekarang seperti ini, dibalik aja. Yang tadi begini sekarang dibalik ke bawah. Itu ditarik juga sama tangan kiri. 8 kali hitungan juga ya. Kalau sudah, kita jempol. Nah, jempolnya yang ditarik. Kalau tadi kan semua jari. Nah, sekarang jempol ditarik sampai berasa
Sampai berasa nggak? Berasa? Oke, sip. Sampai 8 juga ya. Kalau sudah, sekarang dibalik, putar ya. Nah ini jadi dibalik dan turun ke bawah, ditarik juga. Ini sampai berasa ke sini nggak? Sampai berasa, yes. Nah ini sampai 8 kali ya. Lakukan ini yang sebelah kanan, begitu juga yang sebelah kiri ya. Lakukan sampai hitungan 3 kali dan sehari 3 kali. Ini akan membantu peregangan di pundak dan juga posisi di badan. Seperti itu. Selain masalah otot, penggunaan komputer yang terlalu lama juga bisa berpengaruh ke mata ya, karena radiasi yang dihasilkan dari barang-barang high-tech ini. Kalau yang ini antisipasinya dengan mengistirahatkan mata ya, dengan memandang jarak jauh ya. Setiap 1 jam pemakaian selama kurang lebih 5 menit. Jadi lihat yang jauh 5 menit ya, baru menatap lagi ke layar monitor. Atau ada tips yang lain, ambil kapas ya, kapas yang bulat, itu dicelupkan ke dalam susu dingin. Susunya susu itu ya, susu tanpa gula, ditaruh di mata sini selama kurang lebih 5 menit. Atau seperti itu ya. Oke. Tapi di balik hal tadi ada hal-hal yang baik dari sisi lain. Seperti IT yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas. Komputer dapat menciptakan peluang kerja baru bagi penyandang disabilitas dengan mengintegrasikan kemampuan pengenalan suara dan pengenalan penglihatan. Misalnya nih, individu yang tidak dapat mengetik dapat menggunakan keyboard yang dioperasikan dengan suara. Ya, dan individu yang tidak dapat berpergian dapat bekerja di rumah. Dengan begitu, lumayan ada juga yang bisa mempekerjakan penyandang disabilitas untuk seperti karyawan normal yang dapat bekerja dan memberikan output bagus, seperti halnya karyawan yang datang ke kantor dan bekerja penuh waktu. Oke, ngeri-ngeri sedap atau sedap-sedap ngeri dengan materi ini? Well, kita semua harus sudah siap dengan perkembangan zaman ini. Terima kasih telah bersama saya di materi ini. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di BINUS Online. Kuliah di BINUS Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi BINUS Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar BINUS Online sekarang! Hai rekan-rekan semuanya, berjumpa kembali dengan saya Rian. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pentingnya sistem informasi pada masyarakat. Memang apa pentingnya sistem informasi pada masyarakat? Ternyata IT mempengaruhi kualitas hidup kita. Gak percaya? Oke. Waktu sebelum pandemik, kerja benar di kantor itu kan 9 to 5 ya rekan-rekan ya. Sampai kantor masih ada nggak yang dikerjain? Ya mungkin ada lah ya beberapa dan sedikit sih ya after 5 ya. Tapi bagaimana selama pandemik? Banyak loh yang mengeluhkan ya kalau kerja itu jadi seperti 24 jam. Even sekarang sudah endemik, kerja tetap 24 jam. Walau kita sudah datang ke kantor. Ngerasa seperti itu nggak? Ya. Atau yang lagi healing ya, masih tetap bawa laptop dan HP kan? Itu mau healing apa bungee jumping sama kerjaan kantor? Faktanya nih ya rekan-rekan ya, survei mengungkapkan bahwa mayoritas responden membawa laptop dan smartphone pada liburan mereka. Dan
100% mengambil ponsel mereka. Lebih jauh lagi, mayoritas responden melakukan beberapa pekerjaan sambil berlibur. Dan hampir semuanya memeriksa email secara teratur. Saya berasa seperti itu. Ya, dari situ sudah kelihatan ya bahwa teknologi informasi mempengaruhi kualitas hidup kita. Yaitu merasa lebih sehat atau justru mesti tambah liburannya. Apalagi pentingnya sistem informasi pada masyarakat. Yap, robot. Revolusi robot ada di sekitar kita sekarang. Tahu drone ya? Nah ya, itu robot yang berbasiskan sistem informasi. Drone itu mengambil data berupa gambar dan video dengan teknologi seperti helikopter. Ya, nah ini contoh drone untuk teman-teman yang bisa lihat ya di layar ya. Oke, di seluruh dunia perangkat semi otonom telah menjadi semakin umum di lantai pabrik, di koridor rumah sakit, di ladang pertanian, bahkan di rumah kita. Coba boleh rekan-rekan ya cek aja di irobot.com. Oke, bagaimana robot-robot yang dijual dari sana itu dapat menggantikan pekerjaan manusia. Mulai dari ngepel ya, sampai membersihkan kolam renang loh. Oke, dan sekarang yang sedang happening ya, ChatGPT. Nah langsung oh ya ChatGPT ya, tahu dong ya. Nah itu luar biasa sekali robotnya. Berkat hasil karya OpenAI ini, si ChatGPT itu digadang-gadang bisa menggantikan pekerjaan guru, pekerjaan content creator, even sampai dengan pekerjaan programmer. Ini akan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita di semua masyarakat ya. Ya, well mungkin butuh waktu lama sebelum kita melihat robot itu membuat keputusan sendiri ya, menangani situasi asing dan berinteraksi dengan orang, seperti soft skill atau human touch gitu. Nah ini mungkin yang ya mungkin belum bisa dikerjakan sama robot ya. Namun demikian, robot tuh sangat membantu di berbagai lingkungan, terutama yang berulang, keras, atau berbahaya bagi manusia. Lalu apalagi yang di masyarakat? Perbaikan dalam kesehatan ya. IT telah membawa perbaikan besar dalam penyampaian layanan kesehatan. Tenaga medis menggunakan IT untuk membuat diagnosis yang lebih baik dan lebih cepat, serta memantau pasien yang sakit kritis dengan lebih akurat. IT juga merampingkan proses penelitian dan pengembangan obat baru. Pakar sistem sekarang membantu dokter mendiagnosis penyakit, dan visi mesin meningkatkan pekerjaan ahli radiologi. Ahli bedah menggunakan realitas virtual untuk merencanakan operasi yang kompleks. Mereka juga mempekerjakan robot bedah untuk melakukan operasi jarak jauh. Dan yang terakhir, dokter mendiskusikan kasus medis yang kompleks itu melalui konferensi video. Sip, keren ya? Oke, cukup penjelasannya mengenai pentingnya sistem informasi di masyarakat. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Oke Binusian, itu dia tadi video tentang pentingnya sistem informasi bagi masyarakat dan juga proses bisnis dalam sistem informasi. Menarik kan? Selain video pemaparan materi, di Bionik juga ada update tentang Binus Online. Penasaran? Yuk kita langsung tonton videonya. Selama 15 tahun Binus Online berkarya, Binus Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online. Binus Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari
bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama BINUS Online. Oke Binusian, segitu dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Semoga relevan untuk kamu dan juga bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa juga untuk tonton semua videonya Bionik di YouTube channelnya Binus TV. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan semua kontennya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.